Alia merancang liburan impian untuk keluarganya, berharap bisa kembali merajut kebahagiaan. Tapi di balik rencana itu, suaminya justru menyimpan rahasia yang menghancurkan segalanya. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Udara pagi di ruang makan rumah sederhana namun hangat itu, penuh dengan tawa kecil dan aroma roti bakar. Renata yang duduk di bangku tinggi berseru, "Bu, aku udah siapin playlist lagu buat liburan. Ada lagu pantai, lagu seru, sama lagu yang kita nyanyi bareng waktu ke puncak tahun lalu." Radit, adiknya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD, mengangkat tangan penuh antusias. "Aku mau bawa pelampung dinosaurus. Sama kacamata renang yang ayah beliin itu, loh." Alia tersenyum sambil membalik telur dadar di wajan. Ia mencuri pandang pada dua anaknya yang kini begitu besar, tumbuh dengan tawa yang selalu ia jaga agar tidak pernah mati. Di meja makan, dua koper kecil sudah mulai terisi. Tiket pesawat terletak rapi dalam amplop putih di rak dekat pintu. Semua sudah direncanakan sejak bulan lalu. Jadwal cuti Bayu sudah diajukan. Kamar hotel keluarga di Bali sudah di-booking jauh-jauh hari di tempat yang dulu mereka impikan saat menonton vlog liburan orang lain. Pagi itu, semuanya terasa sempurna. Bayu turun dari kamar, mengenakan kemeja kerja dan sepatu pantofel hitam. Ia mencium pipi Alia sekilas. "Pagi. Masih semangat ya nyiapin liburan?" Alia tersenyum sambil menyendokkan nasi ke piring. "Tentu. Ini bukan cuma liburan, Bayu. Ini waktu kita bersama anak-anak. Udah lama mereka gak ngerasain quality time bareng ayah." Bayu hanya mengangguk, sedikit tergesa menatap jam tangannya. "Aku ada meeting pagi. Nanti malam aku pulang cepat. Kita bisa bahas itinerarinya bareng-bareng, ya. Jangan lupa, nanti sore kita mau fitting baju pantai buat anak-anak," ujar Alia mengingatkan. Iya, sahut Bayu sambil mengambil kopi dari termos dan bergegas keluar. Ia sempat mengelus kepala Radit dan melambaikan tangan pada Renata. Alia menatap pintu yang baru saja tertutup. Matanya sedikit sayu, bukan karena curiga, tapi karena ia rindu versi Bayu yang dulu, yang bisa duduk santai memeluk anak-anak saat sarapan, bukan suami yang selalu buru-buru dan hilang sebelum matahari tinggi. Tapi ia menepis pikiran itu. Liburan ini akan jadi titik balik. Ia yakin, waktu bersama di Bali akan menghidupkan lagi sisi Bayu yang dulu ia cintai sepenuh hati. Malam harinya, setelah anak-anak tidur, Alia duduk di ruang tengah dengan laptop terbuka. Ia menyusun ulang itinerari. Ia ingin semua terasa sempurna. Hari pertama, tiba dan istirahat di hotel, sore jalan-jalan di pantai. Hari kedua, wisata ke desa budaya. Hari ketiga, berenang, lalu makan malam di restoran pinggir laut tempat mereka dulu pernah berjanji akan kembali bersama anak-anak. Ia melihat email konfirmasi hotel. Nama tamu tertera jelas, Bayu Arya Satya Family. Alia sempat tersenyum sendiri. Ia suka sekali saat namanya disebut satu keluarga seperti itu. Rasanya hangat, seolah dunia kecil mereka utuh dan tak tergantikan. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Bayu. "Maaf, lembur. Besok kita bahas ya. Love you." Alia membalas. "Gak apa-apa. Anak-anak juga udah gak sabar. Hati-hati pulangnya ya." Ia menatap foto keluarga di layar laptop. Foto saat mereka berempat tersenyum di pinggir danau 2 tahun lalu. Di sana, tak ada lelah, tak ada jarak. Hanya keluarga kecil yang tampak harmonis, bahagia, dan saling menggenggam. Alia menutup laptop, memeluk lututnya sendiri di sofa, membayangkan mata anak-anak yang akan berbinar saat mereka turun dari pesawat nanti, memeluk ayahnya, lalu berlari di pasir putih Bali sambil tertawa. Ia membayangkan suara Bayu yang akan berkata, "Terima kasih, ya, udah nyiapin semua ini." Ia tidak tahu bahwa senyum yang ia peluk malam itu akan berubah menjadi air mata yang tak terbendung. Dan bahwa rencana yang sudah lama dinanti itu
akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu, suasana rumah mendadak sepi. Biasanya Renata dan Radit sudah ribut soal baju renang mana yang mau dibawa, atau siapa yang akan duduk di dekat jendela pesawat. Tapi hari ini, tak ada celoteh anak-anak. Tak ada pertanyaan tentang Bali. Tak ada gambar pantai lagi yang menempel di kulkas. Alia duduk di tepi tempat tidur sambil memegang tiket pesawat yang belum ia refund. Matanya sembab. Semalam Bayu mengatakan sesuatu yang membuatnya seperti ditarik kembali ke realita pahit. Alia, sepertinya aku gak bisa ikut ke Bali minggu depan. Alia menoleh saat itu dengan cepat. Apa maksud kamu? Ini tinggal seminggu lagi, Bayu. Semua udah siap. Bayu menghindari tatapan istrinya. Bos kasih aku proyek baru. Nilainya besar. Aku harus kelarin sebelum akhir bulan. Kalau aku tolak sekarang, aku bakal dicoret dari daftar promosi. Aku nggak bisa ambil risiko itu. Alia merasa seperti dilempar batu tepat di dadanya. Ia ingin marah. Ingin bertanya, apakah nilai keluarga sudah serendah itu di mata suaminya. Tapi yang keluar dari bibirnya hanya satu kalimat pelan. Jadi kamu pilih kerja. Lagi. Bayu menarik napas dalam-dalam. Ini demi kita, Alia. Demi masa depan anak-anak. Kalimat itu terasa seperti racun yang sudah sering ia dengar. Selalu, demi anak-anak. Selalu, demi masa depan. Tapi di masa sekarang, anak-anak justru kehilangan sosok ayah mereka sedikit demi sedikit. Alia tidak menjawab. Ia hanya bangkit, mengambil ponselnya, lalu melangkah keluar kamar. Di ruang tamu, Renata dan Radit masih tertawa menonton video travel Bali yang semalam mereka ulang-ulang. Radit bahkan sudah menyiapkan kacamata renang yang baru dibelikan Alia minggu lalu. Renata melihat ibunya berdiri diam di depan pintu, wajahnya aneh, seperti mau menangis tapi ditahan. Bu, kenapa? Tanya Renata. Alia duduk di samping mereka, mencoba tersenyum. Tapi suaranya bergetar saat berkata, kita, mungkin harus tunda liburannya dulu, sayang. Radit langsung menghentikan videonya. Kenapa ditunda, Bu? Karena ayah ada pekerjaan penting. Jadi ayah gak bisa ikut. Renata terdiam, lalu wajahnya berubah kecewa. Tapi katanya ayah janji ikut tahun ini. Katanya udah gak sibuk lagi. Aku udah cerita ke teman-teman kalau mau ke Bali bareng ayah. Alia meraih tangan anaknya. Maaf ya, Nak. Ibu juga pengen banget kita pergi. Tapi ayah selalu sibuk. Potong Renata dengan nada meninggi. Ayah lebih milih kerja terus. Ayah gak peduli. Alia memeluk putrinya yang mulai menangis. Radit ikut-ikutan menangis. Meski tak begitu paham, hanya merasa kecewa karena ia tak bisa bermain pasir bersama ayahnya seperti yang ia impikan. Malam itu, Alia duduk sendirian di balkon, memandangi langit. Tiket masih ada di tangannya. Ia bisa saja tetap berangkat bertiga. Tapi apa artinya liburan keluarga jika satu anggota keluarga yang terpenting tidak ikut? Di dalam kamarnya, Bayu tidak keluar sejak pulang kerja. Ia menghindari Alia dan anak-anak. Ia memilih menenggelamkan diri di laptop dan ponsel, entah benar-benar bekerja atau tidak. Alia mengusap air matanya yang mengalir pelan. Hatinya campur aduk. Marah, kecewa, tapi juga lelah. Ia lelah memahami seseorang yang tidak pernah benar-benar hadir. Selama ini ia menahan semuanya sendirian. Menjadi ibu yang kuat, istri yang sabar, dan perempuan yang tetap tersenyum meski dihujani janji-janji kosong. Ia berpikir, apakah semua ini masih layak diperjuangkan? Paginya, Alia membereskan koper yang sudah setengah terisi. Ia menyembunyikan semua bukti persiapan dari mata anak-anak. Ia tahu, setiap kali mereka melihat koper atau tiket, harapan kecil mereka kembali tumbuh. Dan Alia tak sanggup melihat lagi harapan itu dipatahkan. Sementara itu, di meja makan, Bayu terlihat biasa saja. Makan pagi sambil membaca ponselnya. Tidak ada rasa bersalah di matanya. Seakan semuanya memang harus begitu. Seakan meninggalkan keluarga demi proyek adalah hal yang wajar. Berulang kali, Alia memandang suaminya dari kejauhan. Ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Bukan hanya kecewa.
Tapi seolah ia sedang menutup pintu perlahan-lahan. Pintu kepercayaan. Pintu harapan. Pintu cinta. Dan di dalam hatinya, perlahan-lahan tumbuh keyakinan. Jika Bayu sekali lagi melewatkan keluarganya, maka ia tak akan diam lagi. Sudah 3 hari sejak Alia memutuskan menunda liburan, tapi pikirannya tak juga tenang. Kecewa memang masih bersarang, tapi ada yang lebih mengganggu. Perasaan bahwa Bayu sedang menyembunyikan sesuatu. Dulu, Alia mengenal baik suaminya. Bahkan gerakan kecilnya bisa ia baca. Tapi beberapa minggu terakhir, Bayu berubah. Bukan hanya soal membatalkan liburan, tapi cara dia bersikap. Ada sesuatu yang janggal. Bayu jadi lebih sering membawa ponsel kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Jika dulu Alia bisa dengan mudah melihat layar ponselnya saat sedang terbuka di meja makan, kini layar itu selalu menghadap ke bawah. Kunci layar pun berubah, dan Alia tahu, karena saat iseng menyentuh, muncul notifikasi wajah dibutuhkan. Malam-malam Bayu juga semakin panjang. Jika dulu pulang jam 7 malam masih bisa dimaklumi, sekarang jam 9 lewat pun belum tentu ada kabarnya. Kalaupun pulang, matanya lelah tapi bukan karena pekerjaan. Ada sorot bahagia yang aneh, senyum yang muncul tanpa alasan ketika ia menatap layar ponsel saat berbaring di sofa. Seolah dunia lain lebih menarik dibanding anak-anak dan istrinya. Suatu malam, Alia terbangun karena suara getar HP di meja rias. Ia menoleh ke sisi tempat tidur. Bayu belum juga pulang. Sudah hampir pukul 11 malam. Dengan ragu, Alia melangkah menuju HP suaminya yang tertinggal. Notifikasi WhatsApp menyala. Sayang, aku gak sabar nunggu kita ke Bali. Aku udah pilih baju renang yang kamu suka. Alia berdiri mematung. Jantungnya berdetak begitu cepat. Telapak tangannya dingin. Nama pengirim hanya disimpan sebagai inisial, N. Ia tak sanggup membuka isi chat selengkapnya. Ia merasa tubuhnya mendadak kosong, seperti disentakkan ke jurang. Tangannya gemetar, napasnya berat, dan lututnya terasa lemas. Ia hanya bisa menatap layar ponsel yang perlahan padam kembali. Bayu, ke Bali? Bukankah itu liburan yang seharusnya ia lakukan bersama keluarga? Pintu depan terbuka. Bayu baru pulang. Ia terlihat santai, mengenakan kaos baru dan celana pendek, masih membawa kantong belanja dari butik pria mahal. Alia cepat-cepat kembali ke tempat tidur dan pura-pura tidur. Ia mendengar langkah Bayu, lalu derit pintu lemari dibuka, seolah ia menyembunyikan sesuatu. Pagi harinya, saat Bayu mandi, Alia membuka lemari itu. Di dalamnya, tergantung baju-baju baru, kemeja pantai motif tropis, celana linen santai, dan topi fedora yang dulu pernah ia tunjukkan sebagai aksesoris lucu untuk liburan di Bali. Tapi Bayu membelinya sekarang, bukan untuk keluarga mereka. Alia duduk di lantai, memegang salah satu kemeja itu. Napasnya tercekat. Ia mencoba menyusun logika, menenangkan diri, mencari kemungkinan bahwa semua ini hanya salah paham. Mungkin Bayu membeli semua ini untuk proyek kantor. Mungkin ada penjelasan lain. Tapi akalnya tahu, tidak ada proyek kantor yang butuh baju pantai. Sejak hari itu, Alia mulai memperhatikan lebih tajam. Saat sarapan, ia memperhatikan cara Bayu menyembunyikan senyum saat membaca pesan. Saat anak-anak bercerita, Bayu hanya menanggapi setengah hati. Saat malam tiba, ia lebih tertarik berguling di sofa dengan ponsel di tangan ketimbang memeluk istri di tempat tidur. Dan anehnya, Bayu mulai menjaga penampilan. Lebih sering pakai parfum, mencukur rapi, dan mengganti potongan rambut. Yah, kok sekarang sering rapi banget? Tanya Renata suatu pagi. Bayu hanya tertawa. Biar kelihatan profesional. Kak, kan ayah banyak ketemu klien. Alia diam. Tapi di dalam hatinya, ia mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Pada malam keempat, ketika Bayu tertidur, Alia menyalakan laptopnya. Ia mencoba membuka email Bayu yang kadang otomatis tersimpan di browser. Setelah beberapa kali mencoba menebak password, akhirnya berhasil. Dan di sanalah segalanya terbuka jelas. Itinerari lengkap ke Bali. 2 nama tamu. Tiket pulang pergi. Hotel mewah di kawasan elit Nusa Dua. Dan satu detail yang membuat tubuh Alia gemetar hebat. Nama tamu kedua, Nadia Paramita.
Ia mengenal nama itu. Wanita muda yang dulu sempat magang di kantor Bayu. Alia ingat cara Nadia memandang suaminya saat acara kantor. Dulu ia anggap wajar. Tapi sekarang semua menjadi potongan puzzle yang menyatu. Alia menutup laptop dengan napas tersengal. Tangisnya pecah dalam sunyi. Bukan hanya karena dikhianati. Tapi karena luka ini begitu dalam. Dibuat oleh orang yang setiap malam tidur di sisinya. Orang yang berjanji akan memegang tangannya sampai tua. Ia tidak tahu harus berkata apa ke anak-anak. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi hari esok. Tapi satu hal pasti, kebenaran sudah mengintip di depan pintu. Dan saat waktunya tiba, Alia bersumpah ia takkan tinggal diam. Pagi itu rumah sunyi. Anak-anak sudah berangkat sekolah. Alia sedang menyapu ruang tamu ketika terdengar suara air mengalir dari kamar mandi. Bayu sedang mandi, seperti biasa sebelum berangkat ke kantor. Tapi pagi ini, ponselnya tertinggal di meja makan. Biasanya Bayu tak pernah jauh dari ponsel. Bahkan ke kamar mandi pun selalu dibawa. Tapi pagi ini, mungkin karena tergesa, ia lupa. Suara notifikasi email masuk terdengar. Suara khas dari aplikasi booking perjalanan. Alia tak berniat mengintip. Tapi suara itu terus berbunyi. Dan entah bagaimana, langkah kakinya seperti digerakkan oleh naluri. Ia mendekat, dan tanpa menyentuh layar pun, nama pengirim itu sudah cukup membuat dadanya nyeri. Travel is your Bali vacation confirmation. Bali. Jari-jari Alia gemetar saat menyentuh layar. Tak ada kunci layar. Mungkin Bayu lupa mengaktifkannya. Ia membuka notifikasi itu perlahan. Terdapat lampiran PDF. Booking confirmation, The Calista Nusa Dua Luxury Resort. Matanya kabur saat membaca detailnya. Check-in, 17 Juli. Check-out, 23 Juli. Tamu 1, Bayu Arya Satya. Tamu 2, Nadia Paramita. Alia membeku. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Dunia yang ia kenal seperti terbalik seketika. Nama itu, Nadia. Gadis muda yang beberapa kali muncul dalam pembicaraan Bayu, dulu semasa magang. Dulu hanya sekilas. Tak penting. Tapi kini, namanya ada di sebelah nama suaminya, sebagai pasangan tamu di kamar hotel mewah. Alia membuka lampiran foto hotel. Resort luas, kolam renang pribadi, balkon dengan pemandangan laut. Tempat itu persis seperti yang dulu pernah Alia tunjukkan ke Bayu saat mereka berencana membawa anak-anak ke Bali. Saat itu Bayu berkata terlalu mahal. Tapi kini, ia memesan kamar di sana, bukan untuk keluarga, tapi untuk selingkuhan. Alia terduduk di kursi makan, kedua tangannya menutupi wajah. Tangisnya pecah dalam diam. Ia ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Napasnya tersengal. Tubuhnya menggigil seperti ditusuk udara dingin yang menusuk tulang. Selama ini, ia menunggu. Bersabar. Menahan kecewa. Memendam marah. Semua demi menyelamatkan rumah tangga yang sudah bertahun-tahun ia bangun. Tapi pagi ini, ia merasa semua usahanya sia-sia. Semua kebaikannya diinjak-injak tanpa ampun. Air masih mengalir di kamar mandi. Suara shower seperti irama siksaan bagi telinganya. Alia cepat-cepat mengirim email itu ke dirinya sendiri, juga foto konfirmasi bookingan, sebelum menghapus jejak. Ia tahu, jika ia berkonfrontasi sekarang, Bayu akan mengelak, berdalih, dan menyalahkannya lagi seperti biasa. Tidak. Kali ini Alia akan diam. Ia akan kumpulkan bukti. Ia akan biarkan Bayu menggali kuburnya sendiri. Pintu kamar mandi terbuka. Bayu keluar dengan rambut basah, menyeka wajahnya dengan handuk. Sayang, aku buru-buru ya, ada meeting pagi ini, katanya santai, sambil mengenakan baju dan menyemprotkan parfum. Alia bangkit, menyembunyikan gemetar di tangan dan suara. Iya, hati-hati. Bayu tersenyum ringan. Bahkan sempat memeluk Alia singkat dan mengecup keningnya. Alia hanya diam. Tak membalas pelukan itu. Baginya, bibir itu kini bukan milik suaminya, tapi milik seorang pembohong. Pengkhianat. Setelah Bayu pergi, Alia menangis sepuasnya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan ini pada anak-anak. Ia bahkan tak tahu apa yang lebih menyakitkan. Kenyataan bahwa Bayu selingkuh,
atau kenyataan bahwa ia menyusun kebohongan dengan begitu rapi dan tega. Siang harinya, Alia pergi ke rumah sepupunya, Rina, yang bekerja sebagai pengacara. Ia butuh tempat bercerita. Butuh seseorang untuk menguatkan. Ini bukan lagi soal cinta, Li, kata Rina setelah mendengar semua. Ini soal harga dirimu. Soal anak-anakmu yang kelak akan tahu bahwa ibunya pernah dikhianati dan tidak diam saja. Alia mengangguk. Di balik air mata, mulai tumbuh keberanian. Sesuatu dalam dirinya bangkit. Ia tahu, luka ini akan membekas. Tapi ia tak akan biarkan dirinya dihancurkan diam-diam. Hari itu, Alia menyimpan semua bukti dalam satu folder khusus. Tangkapan layar, email, foto booking, hingga nomor pemesanan hotel. Dan di dalam hatinya, perlahan ia menyiapkan panggung. Karena ia tahu, saat Bayu tiba di hotel itu nanti, dia akan bertemu bukan hanya dengan Nadia, tapi juga dengan perempuan yang sudah terlalu lama diam. Perempuan yang akan berdiri tegak, membawa luka, dan menunjukkan bahwa keheningan bisa menjadi senjata paling mematikan. Hujan turun sore itu saat Alia berdiri di depan jendela, memeluk tubuhnya sendiri. Tangannya masih menggenggam ponsel, menatap lama bukti-bukti pengkhianatan yang terus berputar dalam kepalanya. Email konfirmasi hotel, tiket pesawat, percakapan singkat yang ia salin dari HP Bayu saat tertinggal. Semua menyatu menjadi duri yang mengoyak kepercayaan yang ia pelihara bertahun-tahun. Tapi di tengah perih yang menyesakkan dada, tiba-tiba satu nama melintas di benaknya. Om Yuda, paman dari pihak ibunya. Pria yang sederhana namun visioner. Dan telah membesarkan hotel mewah yang kini berdiri megah di tepi Nusa Dua, The Calista Resort Villa. Ia tahu hotel itu berkembang pesat, tapi baru kini ia sadar. Hotel itu adalah tempat Bayu dan Nadia akan menginap dalam beberapa hari ke depan. Alia menutup matanya. Rasa pahit berubah menjadi bara. Tangannya segera menekan nomor Om Yuda, dan beberapa dering kemudian terdengar suara hangat yang selama ini menenangkan hidupnya sejak kecil. Assalamualaikum. Alia sayang, apa kabar? Alia berusaha menahan air matanya. Waalaikumsalam, Om. Maaf ganggu. Bisa bicara sebentar? Tapi tolong jangan tanya apapun dulu ya. Ada apa, Nak? Om, boleh cek daftar tamu yang akan menginap tanggal 17 sampai 23 Juli ini? Ada nama Bayu Arya Satya. Hening sejenak. Hanya terdengar bunyi ketikan keyboard di seberang. Loh, iya, ada. Bayu Arya Satya dan Nadia Paramita. Kamar suite, request pemandangan laut. Kamu kenal mereka? Alia menggenggam kuat lengan kursi di depannya. Itu suamiku dan selingkuhannya. Napas Om Yuda tercekat. Ya Allah, Alia. Aku minta bantuan, Om. Aku gak akan minta Om usir mereka. Justru aku ingin mereka tetap datang. Tapi aku akan ke sana lebih dulu. Aku ingin merobek topeng mereka di tempat yang paling tak pernah mereka duga. Om Yuda tidak langsung menjawab. Lalu terdengar suaranya yang tegas tapi pelan. Apapun yang kamu perlukan, Om siap. Hotel ini rumahmu juga. Alia, kalau ada yang berani menginjakmu di rumah sendiri, biar dunia lihat siapa yang berdiri paling akhir. Alia tak kuasa menahan tangis. Tapi kali ini bukan karena hancur, melainkan karena merasa dipeluk saat ia benar-benar nyaris runtuh. Setelah percakapan itu, Alia membuka kontak lain di ponselnya. Laras, sahabat sejak SMA, kini menjadi content creator sosial media dengan ratusan ribu pengikut. Dikenal karena konten, pembela perempuan, yang sering membongkar cerita-cerita pengkhianatan dan kekerasan emosional dalam rumah tangga. Laras langsung mengangkat dengan suara ceria. Alia, ya ampun, lama banget, kangen. Alia langsung menjawab, Lar, aku butuh bantuanmu. Tapi tolong jangan rekam panggilan ini, dan jangan tanya kenapa aku bisa dapat semua ini. Serius banget? Oke, bilang aja langsung. Aku punya semua bukti suamiku selingkuh. Mereka akan ke Bali, ke hotel milik keluargaku sendiri. Aku akan datang duluan ke sana. Tapi aku ingin dunia tahu kebenarannya saat mereka tertangkap basah. Aku ingin semua direkam. Aku ingin semua orang lihat wajah mereka saat kebusukan mereka terbuka lebar. Laras terdiam.
Lalu dengan suara rendah ia bertanya, "Kamu yakin, Alia? Kalau aku diam, aku hancur, Lar. Tapi kalau aku berdiri, setidaknya anak-anakku akan tahu bahwa ibunya tidak lemah." Laras tidak membantah. "Kirim semua yang kamu punya. Aku siapkan tim kecil. Kita nggak akan buat drama, tapi kita akan buat keadilan bicara dengan caranya sendiri." Malam itu, Alia tidak tidur. Ia duduk menatap berkas-berkas yang telah ia cetak dan clipping, tangkapan layar pesan, bukti pembayaran hotel, bahkan foto Nadia yang pernah terpajang di Instagram Bayu saat mereka diam-diam pergi, acara kantor. Ia mengemas barang-barang dengan hati yang tak lagi rapuh, tapi penuh tekad. Tak ada gaun malam atau lipstik merah. Hanya blus putih, celana panjang hitam, dan satu syal abu-abu yang dulu dibelikan Bayu saat cintanya masih tulus. Esoknya, ia berangkat lebih dulu ke Bali. Bersama 2 staf hotel terpercaya milik pamannya, Alia memilih menginap di kamar tepat di atas kamar Bayu dan Nadia yang telah dipesan. Ia tidak membawa anak-anak. Ia ingin mereka terlindung dari luka ini, hingga tiba saatnya ia bisa menjelaskan dengan bijak dan tenang. Selama di sana, ia dan tim kecil Laras menyiapkan beberapa titik kamera tersembunyi di area umum hotel, lobi, restoran, dan lounge bar. Semua dipasang dengan izin penuh dari manajemen hotel, tapi tentu saja dengan kehati-hatian agar tidak mencederai privasi tamu lain. Rencana sudah tersusun. Kini tinggal menunggu 2 tamu istimewa itu datang. Dan Alia sudah siap berdiri di garis akhir, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang akan menentukan akhir dari kisah dusta yang selama ini memenjarakannya. Siang itu langit Bali cerah. Sinar matahari menyinari fasad kaca The Calista Resort, memantulkan kilau elegan dari hotel bintang 5 milik keluarga Alia. Para tamu lalu lalang di lobi mewah berlangit-langit tinggi, dengan suara musik instrumental lembut yang mengalun pelan dari speaker tersembunyi. Di tengah suasana tenang dan berkelas itu, seorang pria dan wanita memasuki lobi dengan tawa ringan. Bayu tampak santai dalam kemeja putih bergaris biru dan celana linen. Tangannya menggenggam koper beroda, sementara tangan lainnya merangkul bahu seorang wanita muda yang mengenakan gaun hitam selutut dan kacamata hitam besar. Nadia. Mereka tidak menyangka apapun. Tidak ada rasa waspada. Justru raut wajah mereka memancarkan keyakinan akan kenyamanan yang segera mereka nikmati. Bayu mendekat ke meja resepsionis. "Selamat siang. Saya Bayu Arya Satya. Saya sudah reservasi suite pemandangan laut." Resepsionis pria muda tersenyum sopan. "Tentu, Pak. Kami sudah menunggu kedatangan Anda." Bayu tertawa ringan. "Wah, sampai segitunya. Pelayanan di sini memang luar biasa." Tapi senyum sang resepsionis tidak berubah. Matanya melirik ke arah pintu lobi utama. "Dan kami juga memiliki kejutan kecil untuk Anda, Pak Bayu." Bayu dan Nadia saling berpandangan sebentar. Nadia tertawa manja. "Duh, kejutan apa tuh? Jangan-jangan ada upgrade gratis ya, Mas?" Namun sebelum resepsionis menjawab, terdengar langkah sepatu hak tinggi yang pelan namun tegas. Suara yang menggema dari arah pintu utama, menyayat pelan namun pasti. Semua orang menoleh. Alia. Ia berjalan masuk dengan gaun putih krem sederhana, wajah tanpa riasan berlebihan, namun anggun dan berwibawa. Di sampingnya berdiri Renata dan Radit, menggenggam tangan ibunya erat. Anak-anak itu berdiri tegak, tak mengerti sepenuhnya apa yang akan terjadi, tapi mereka tahu, hari ini ibu mereka sedang tidak seperti biasanya. Bayu mematung. Nadia menurunkan kacamata hitamnya perlahan. Wajahnya pucat. Alia berhenti tepat di depan meja resepsionis. Pandangannya mengarah lurus pada Bayu. Wajahnya tenang, tapi matanya menusuk seperti belati tajam yang telah lama disimpan dalam sarung. "Selamat datang di Calista Resort, Bayu," ucap Alia. Suaranya tenang namun mengandung tekanan yang menusuk udara. Bayu membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia menoleh kanan-kiri, merasa semua orang memperhatikan mereka. Alia. Akhirnya ia bersuara, "Kamu ngapain di sini?" Alia tersenyum kecil. Aku hanya menyambut suami tercinta yang katanya sedang lembur proyek di Jakarta. Ternyata sedang mesra-mesraan dengan wanita muda di Bali." Suara gumaman para tamu terdengar.
Beberapa pelayan yang ada di sekitar mulai saling pandang. Nadia melangkah mundur. Kita bisa bicara baik-baik di tempat lain. Alia menoleh ke arahnya. Tidak perlu. Kita bicarakan di sini. Karena kamu juga tidak sembunyi-sembunyi waktu menyentuh suami orang. Bayu menunduk, wajahnya memerah. Alia, jangan buat malu. Malu? Suara Alia meninggi sedikit. Kamu merasa malu sekarang? Tapi tidak saat memeluk perempuan lain, membatalkan liburan dengan anak-anakmu, dan berbohong soal proyek palsumu itu. Nadia mencoba menarik lengan Bayu. Ayo kita pergi. Tapi saat itu, lampu lobi tiba-tiba meredup. Semua mata menoleh ke arah layar LED besar di atas meja resepsionis, biasanya menampilkan video promosi hotel. Tapi kini layar itu menampilkan wajah Bayu, tertangkap kamera sedang menggenggam tangan Nadia, berciuman singkat di bandara, dan beberapa klip pesan-pesan manis dari percakapan mereka, dia diterapi dengan caption. Proyek besar, menghancurkan hati istri dan anak demi liburan haram. Bayu membelalak. Apa-apaan ini? Laras dan tim kecilnya berdiri dari kursi sudut kafe hotel, memegang kamera dan ponsel, merekam seluruh kejadian. Beberapa tamu mulai mengangkat ponsel, merekam. Para staf tetap berdiri tegak, sudah diberi instruksi dari manajemen hotel untuk membiarkan semuanya berjalan sesuai skenario. Nadia panik, menutupi wajahnya. Matikan videonya. Alia melipat tangan di depan dada. Tenang, ini hanya 10 detik dari semua rekaman. Saya punya ratusan. Tapi ini cukup untuk membuatmu kehilangan klien, jabatan, dan rasa hormat siapapun yang mengenalmu. Bayu berbalik, hendak pergi, tapi Alia menarik anak-anaknya lebih dekat. Bayu, lihat anak-anakmu. Renata menggambar pantai sambil membayangkan liburan bersamamu. Radit tidur sambil peluk ranselnya tiap malam. Mereka tidak pantas dikhianati oleh laki-laki sepertimu. Air mata Renata mulai jatuh. Ayah bohong ya? Tanyanya pelan. Bayu tidak menjawab. Hanya terdiam, mulutnya terbuka, tapi tak mampu menjelaskan. Alia mendekat sedikit. Mulai hari ini, aku bukan lagi istrimu. Dan mereka tidak akan lagi mengenalmu sebagai ayah yang mereka banggakan. Aku akan mengurus semuanya, termasuk pengadilan. Lalu ia menoleh ke staf hotel. Tolong arahkan tamu ini ke pintu keluar. Kamar mereka dibatalkan. Uangnya sudah saya transfer penuh, beserta biaya penggantian reputasi keluarga saya. Bayu hanya bisa menunduk. Nadia menariknya pergi tergesa, disoraki lirih oleh beberapa tamu. Beberapa suara tawa sinis terdengar, disusul bunyi kamera yang tak berhenti menyorot. Alia menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Bukan lagi dengan air mata, tapi dengan ketegasan yang tumbuh dari luka. Hari itu, di tengah lobi yang dulu hanya ia kenal sebagai tempat kerja pamannya, Alia berdiri sebagai perempuan yang tidak lagi diam. Dan dunia menyaksikan bagaimana sebuah pengkhianatan dibalas dengan elegan, tanpa kekerasan, tapi dengan harga diri yang tak bisa dibeli. Renata berdiri terpaku. Matanya membelalak, memandangi layar besar di lobi hotel yang baru saja menampilkan wajah ayahnya sedang menggenggam tangan perempuan lain. Perempuan yang bukan ibunya. Wajah itu tersenyum, bahagia, seolah tak ada yang salah di dunia ini. Radit memeluk kaki Alia dengan erat. Ia belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, tapi perasaan tidak nyaman sudah menyesakkan dadanya. Ia tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan itu melibatkan orang yang selama ini ia panggil ayah. Bu, itu ayah, ya? Suara Renata lirih, nyaris seperti bisikan. Ia menoleh pada Alia dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Itu beneran ayah, ya Bu? Alia berlutut perlahan, memegang kedua tangan putrinya. Iya, nak, itu ayah. Renata menutup mulutnya dengan tangan. Tubuh kecilnya mulai gemetar. Tapi, kenapa ayah gandengan sama tante itu? Kenapa bukan sama kita? Radit mulai menangis. Tangisannya kecil, namun pecah seperti retakan kaca yang membesar perlahan. Ayah gak sayang aku lagi ya, Bu? Ayah bohong. Alia menarik keduanya ke pelukannya. Ia mencoba menahan air mata,
Tapi suara isak Renata dan Radit menusuk jantungnya berkali-kali. Luka di hati Alia bukan hanya karena dikhianati sebagai istri, tapi karena melihat anak-anaknya patah sebagai anak. Bayu akhirnya mendekat. Langkahnya berat, wajahnya pucat. Semua mata tertuju padanya. Beberapa tamu masih merekam. Para staf hotel berdiri di posisi masing-masing, tak ikut campur tapi jelas menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan dan jijik. Alia, tolong jangan buat anak-anak lihat ini. Kita bisa bicara, kita bisa jelasin pelan-pelan. Bayu mencoba mendekat, tapi Alia berdiri tegak dengan Renata dan Radit di kedua sisinya. Bicara apa, Bayu? Ucap Alia pelan, tapi tegas. Bicara soal bagaimana kamu bilang sibuk proyek padahal pergi bersenang-senang? Atau bicara soal bagaimana kamu memeluk perempuan lain, memesan kamar mewah dengan uang hasil kerja keras yang seharusnya buat anak-anakmu sekolah dan liburan? Bayu mengangkat tangan, berusaha menenangkan. Aku salah. Tapi ini gak sepenuhnya seperti yang kamu lihat. Lalu bagaimana? Jelaskan ke anak-anakmu sekarang. Jelaskan kenapa kamu memilih wanita lain daripada duduk di pesawat bersama mereka. Jelaskan kenapa kamu bilang ayah sayang mereka, tapi justru menyakiti hati mereka seperti ini. Bayu menunduk, tak sanggup berkata-kata. Nadia yang sejak tadi berdiri di belakang, tampak panik. Saat melihat beberapa tamu hotel mulai mengarahkan kamera ke arahnya, ia buru-buru melepas tangan dari koper, meraih tas kecilnya, lalu melangkah cepat menuju pintu keluar. Salah satu staf hotel sempat menawarkannya bantuan, tapi ia menepis kasar dan berlari keluar, menunduk, menghindari sorotan dan bisikan orang-orang. Ia pergi begitu saja, meninggalkan Bayu yang masih berdiri kaku di lobi. Renata akhirnya bersuara, air mata masih mengalir deras. Ayah, kenapa ayah bohong? Kenapa ayah gak mau liburan sama kita? Kita kan nunggu ayah. Radit juga ikut berkata dengan suara patah. Aku udah gambar pantai buat ayah. Aku udah pilih kacamata renang. Ayah tahu nggak? Bayu mencoba mendekati, tapi Alia menghalangi. Cukup. Jangan dekat-dekat dulu, Bayu, ucap Alia dingin. Kamu punya banyak waktu untuk minta maaf. Tapi hari ini bukan waktunya. Hari ini, kamu hanya perlu tahu satu hal. Anak-anakmu patah hatinya. Dan mereka gak akan pernah lupa. Bayu berdiri di tengah lobi hotel mewah itu, tapi rasanya seperti berdiri di hadapan pengadilan. Pandangan tamu-tamu hotel menusuknya. Seorang ibu muda yang melihat kejadian dari sofa lounge berbisik lirih. Selingkuh di belakang istri dan anak, memalukan sekali. Seorang pria tua yang sedang check-in menggeleng pelan. Dunia ini makin aneh. Perempuan setegar itu disia-siakan. Bayu bisa mendengar semua itu, meski berusaha mengabaikannya. Tapi tidak ada suara yang lebih menyakitkan daripada isak anak-anaknya. Alia menggandeng Renata dan Radit, lalu berkata dengan suara tenang namun jelas, "Mari, nak. Kita gak perlu tinggal di tempat yang menyimpan luka ini." Mereka berjalan pergi dengan kepala tegak. Kamera laras merekam langkah Alia yang penuh ketegasan. Di belakang mereka, Bayu masih berdiri membeku, sendirian, ditinggalkan bukan hanya oleh istrinya, tapi juga anak-anaknya. Hari itu, bukan hanya skandalnya yang terbongkar, tapi juga kehancuran martabat seorang ayah yang gagal menjaga hati keluarga yang ia bangun sendiri. Dan saat semua pintu tertutup, hanya kesunyian dan penyesalan yang tersisa. Hari itu langit Jakarta mendung, seolah menyatu dengan suasana hati Alia yang duduk dalam diam di ruang tunggu pengadilan agama. Jilbab abu-abu membingkai wajahnya yang tenang namun jelas terlihat tegar. Tangannya menggenggam map berisi bukti-bukti, cetakan email, foto, pesan WhatsApp, dan satu surat gugatan cerai yang telah ia tanda tangani seminggu lalu. Di sampingnya duduk pengacaranya, Mbak Rina, sepupunya sendiri, yang sejak awal telah bersumpah akan mendampingi Alia sampai akhir. Di pangkuannya, Alia menyimpan mainan kecil milik Radit, sebuah mobil kecil berwarna merah. Sebagai pengingat, bahwa perjuangannya hari ini bukan hanya tentang harga diri sebagai istri, tapi juga tentang martabat seorang ibu. Pintu ruang sidang terbuka. Seorang petugas memanggil nama mereka. Alia Hanifah dan Bayu Arya Satya. Silakan masuk. Langkah Alia mantap. Ia tidak lagi merasa ragu.
Tidak ada air mata di wajahnya. Luka itu sudah kering, meninggalkan bekas yang justru menjelma menjadi kekuatan. Bayu sudah duduk di sisi lain meja. Mengenakan kemeja putih kusut, wajahnya lebih tirus dari biasanya. Rambutnya tidak serapi dulu, dan sorot matanya kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah. Majelis hakim membuka sidang dengan pembacaan gugatan. Penggugat, Alia Hanifah, mengajukan gugatan cerai karena tergugat terbukti melakukan perselingkuhan, penelantaran emosional terhadap keluarga, serta berbohong secara terus-menerus. Apakah benar demikian? Alia menatap hakim, lalu mengangguk mantap. Benar, Yang Mulia. Saya telah mengumpulkan bukti yang tidak terbantahkan. Pengacara Alia menyerahkan map berisi bukti kepada majelis hakim. Tak satu pun sanggahan datang dari pihak Bayu. Bagaimana tanggapan tergugat? Tanya hakim kemudian. Bayu diam beberapa detik, lalu menghela napas panjang. Yang Mulia, saya mengaku bersalah. Suara di ruang sidang hening. Bahkan detak jam dinding terdengar jelas. Saya hilaf. Saya bodoh. Saya terlalu larut dalam kesibukan, dalam godaan, dalam merasa diri laki-laki yang paling benar. Saya pikir rumah tangga akan selalu ada meski saya perlakukan seenaknya. Saya pikir Alia akan terus diam. Tapi saya salah. Saya sangat salah. Wajah Bayu mulai bergetar. Saya rindu anak-anak saya. Saya tahu mereka membenci saya sekarang. Tapi saya bersedia berubah. Saya mohon. Beri saya satu kesempatan lagi. Satu saja. Alia menatapnya. Untuk sesaat, ada bayangan masa lalu dalam pikirannya. Saat Bayu masih setia mengantar Renata ke sekolah TK, saat mereka saling bersandar di sofa dengan Radit tidur di pelukannya. Tapi bayangan itu lenyap, digantikan suara rekaman pengkhianatan, tangis anak-anak di hotel, dan luka yang tak mungkin dihapus dengan satu kata, maaf. Yang Mulia, Alia menjawab perlahan. Saya tidak butuh laki-laki yang hanya baik saat ingin kembali. Saya butuh ayah yang utuh untuk anak-anak saya. Tapi Bayu telah mengkhianati kepercayaan yang tidak bisa lagi saya pulihkan. Bayu menunduk. Tangannya mengepal. Alia, aku tahu aku salah. Tapi kamu juga tahu. Aku sayang kamu. Aku sayang anak-anak. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi suaranya tetap tenang. Kalau kamu sayang, kamu tidak akan hancurkan mereka seperti kemarin. Ini bukan hanya soal cinta, Bayu. Ini soal kehormatan. Aku bisa memaafkan, tapi aku tidak bisa hidup dengan orang yang menusukku dan anak-anakku di saat kami paling berharap padamu. Hakim menatap keduanya. Tergugat, apakah masih ingin mempertahankan rumah tangga? Bayu mengangguk pelan. Tapi Alia sudah terlebih dulu menegaskan. Saya sudah memilih jalan saya. Yang Mulia. Jalan yang lebih sunyi, tapi lebih jujur. Majelis hakim kemudian memutuskan memberi waktu mediasi. Tapi Alia menolaknya. Saya sudah memikirkan ini matang-matang. Saya tidak mau anak-anak saya tumbuh dalam rumah yang penuh kebohongan. Saya lebih baik menjadi orang tua tunggal yang jujur, daripada tinggal bersama pria yang hanya pandai berpura-pura. Bayu akhirnya menangis. Suara tangisnya pecah di ruang sidang. Tapi tidak ada pelukan. Tidak ada damai. Karena beberapa luka tidak butuh plester, tapi perlu ditinggalkan. Alia berdiri dan membungkuk pada hakim. Ia melangkah keluar ruang sidang tanpa menoleh ke belakang. Tangannya menggenggam map dengan kuat. Di luar, langit masih mendung. Tapi baginya, mendung itu kini bukan ancaman, melainkan selimut yang melindungi langkah-langkah barunya. Perempuan yang pernah jatuh, kini bangkit bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk menyongsong masa depan yang lebih bermartabat, tanpa luka yang sama, tanpa kebohongan, dan tanpa suami yang telah kehilangan arti sebagai kepala rumah tangga. 6 bulan setelah persidangan, hidup Alia berubah total. Bukan karena keajaiban instan, tapi karena proses panjang penuh luka, air mata, dan malam-malam gelisah yang dilaluinya satu persatu. Ia bukan lagi perempuan yang duduk mematung di sudut rumah, menunggu suami pulang dengan penuh curiga. Ia bukan lagi perempuan yang menggenggam harapan pada cinta yang perlahan membunuh harga dirinya. Ia kini berdiri sebagai perempuan yang tahu betul apa itu luka,
tapi lebih tahu bagaimana mengubah luka itu menjadi kekuatan. Pagi itu, Alia berdiri di balkon suite lantai 6 Calista Resort, mengenakan blazer abu muda dan rok panjang krem. Wajahnya teduh, rambutnya disanggul rapi, dan di lehernya tergantung ID card bertuliskan Alia Hanifah, Direktur Operasional. Ia baru saja memimpin rapat besar bersama jajaran manajemen hotel. Di bawah kepemimpinannya, hotel mengalami transformasi besar. Sistem kerja lebih transparan, pelatihan staf lebih disiplin, promosi dilakukan berdasarkan kinerja, bukan kedekatan keluarga. Dalam waktu singkat, Calista Resort bukan hanya dikenal sebagai hotel keluarga mewah, tapi juga sebagai tempat kerja yang sehat, aman, dan penuh semangat. Om Yuda menyerahkan seluruh manajemen kepadanya dengan penuh kepercayaan. Hotel ini tumbuh bersama kamu, Alia. Dan aku tahu, kamu tidak hanya akan menjaganya, kamu akan mengangkatnya lebih tinggi. Di sela jadwal padat, Alia juga aktif di berbagai forum perempuan. Ia mulai sering diundang sebagai pembicara dalam seminar dan diskusi bertema perempuan, luka, dan keberanian untuk bangkit. Bukan karena dia selebriti. Bukan karena skandal mantan suaminya viral. Tapi karena kisahnya menyentuh begitu banyak hati. Ia tak pernah menceritakan kejadian di lobi hotel secara eksplisit, tapi cukup banyak perempuan yang datang padanya, menangis, menggenggam tangannya, dan berkata, "Mbak Alia, saya juga pernah ditinggal waktu melahirkan. Saya dikhianati saat lagi hamil besar, Mbak. Saya bertahan demi anak, tapi makin hancur. Mbak kuat sekali." Dan tiap kali itu terjadi, Alia tidak pernah menyuruh mereka untuk langsung pergi dari rumah tangganya. Ia hanya berkata, "Kamu tahu kapan harus diam. Tapi kamu juga harus tahu kapan harus berdiri." Ia mendirikan komunitas kecil bernama Perempuan yang Tak Diam. Di dalamnya, puluhan bahkan ratusan ibu mulai saling berbagi cerita. Ada yang masih memilih bertahan, ada yang memutuskan berpisah, tapi semuanya merasa didengar. Di sanalah Alia merasa hidupnya kembali bermakna. Anak-anak pun tumbuh dalam damai. Renata mulai masuk SMP dengan semangat baru. Ia bergabung dalam ekstrakurikuler public speaking, dan diam-diam pernah menulis puisi tentang ibunya. Ibu bukan perempuan yang ditinggalkan. Ibu adalah perempuan yang memilih untuk tidak tinggal di tempat yang menyakitinya. Radit, yang dulu sulit tidur setelah kejadian di hotel, kini sudah bisa tertawa lepas. Ia punya hobi menggambar kamar hotel impiannya sendiri, dengan kolam renang kecil dan ibu sebagai tamu VIP-nya. Hubungan mereka bertiga makin erat. Alia tak pernah menjelekkan ayah mereka. Ia hanya berkata, "Ayah kalian membuat kesalahan. Tapi itu tidak membuat kalian harus ikut hancur. Kalian boleh rindu, tapi kalian juga harus kuat." Dan ketika Bayu mengirim pesan singkat suatu malam, meminta maaf dan menawarkan pertemuan, Alia hanya menjawab dengan satu kalimat. "Terima kasih sudah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Sekarang izinkan aku menjadi diriku sepenuhnya juga." Malam itu, Alia berdiri lagi di balkon kamarnya, menatap laut yang bergelombang tenang. Dulu ia benci suara ombak, karena mengingatkannya pada suara hatinya yang kacau. Tapi kini, suara itu menjadi nyanyian baru, pengantar tidur yang damai. Hidupnya tak sempurna. Tapi kini ia tidak lagi mencari kesempurnaan. Ia hanya ingin hidup yang jujur, penuh kasih, dan cukup ruang untuk dirinya sendiri tumbuh. Dan akhirnya, ia menemukannya. Di dalam dirinya sendiri. Langit senja di Bali memancarkan warna jingga keemasan. Ombak berkejaran pelan di bibir pantai, seolah ikut merayakan keheningan yang menenangkan. Angin membawa aroma asin laut dan harum pasir basah yang menyentuh kulit dengan lembut. Alia berjalan perlahan di pinggir pantai bersama dua buah hatinya. Renata sudah remaja, wajahnya mulai menampakkan ketegasan seperti sang ibu. Radit yang kini duduk di bangku SD lebih banyak tersenyum dan tak lagi takut pada suara debur ombak seperti dulu. Tangan kecil mereka menggenggam tangan Alia erat, seperti tali tak terlihat yang saling menjaga dan menguatkan. Di kejauhan, matahari hampir tenggelam, tapi bagi Alia, ini bukan akhir. Ini adalah bentuk baru dari awal yang lebih utuh. Senyumnya tenang, bukan lagi senyum yang dibuat-buat untuk menutupi luka, tapi senyum karena benar-benar pulih. Sementara itu,
Di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Bayu duduk sendiri di depan meja makan kosong. Makanan instan yang mulai dingin di hadapannya tak disentuh. Televisi menyala tapi tidak didengarkan. Matanya kosong, menatap bingkai foto lama yang tergeletak. Foto saat mereka masih lengkap sebagai keluarga. Nadia? Sudah pergi sejak lama. Meninggalkannya dengan utang kartu kredit, masalah pekerjaan, dan reputasi yang runtuh. Kantor tempatnya bekerja tak memperpanjang kontrak karena skandal yang viral. Teman-temannya menjauh. Bahkan keluarganya sendiri memilih tak ikut campur. Ia pernah mencoba menghubungi Alia lagi, mencoba memohon untuk sekadar bertemu anak-anak. Tapi Alia hanya menjawab dengan tenang. Kau bisa bicara dengan mereka nanti, kalau kau benar-benar berubah. Tapi untuk saat ini, biarkan mereka hidup damai. Bayu hidup dalam bayang-bayang masa lalunya sendiri. Tidak ada yang tersisa darinya, kecuali penyesalan. Dan penyesalan, seperti yang dulu tak pernah ia percayai, datang terlambat dan menyiksa dalam diam. Malam itu di Bali, setelah makan malam di teras kamar resort, Renata duduk di dekat ibunya. Bintang-bintang bertaburan di langit. Suara laut terdengar seperti doa yang tidak pernah selesai. Bu, tanya Renata pelan, kalau nanti aku besar, dan aku ketemu laki-laki seperti ayah, aku harus apa? Alia menatap anak perempuannya lama. Dipegangnya tangan Renata, hangat dan kuat. Nak, cinta itu penting. Tapi harga diri lebih penting. Kamu boleh memaafkan, tapi kamu juga harus tahu, pengkhianatan yang dilakukan dengan sadar dan berulang, tidak layak dimaafkan. Itu bukan cinta, itu perendahan. Renata mengangguk pelan. Aku bangga sama ibu. Alia tersenyum, lalu menatap Radit yang sedang bermain pasir tak jauh dari mereka. Kamu tahu kenapa ibu bisa bertahan? Tanyanya pada Renata. Karena kamu dan adikmu. Kalian alasan ibu berdiri waktu semua orang menyuruh ibu pasrah. Renata menyandarkan kepala di bahu ibunya. Dan malam itu, mereka berjalan kembali ke pantai. 3 bayangan tubuh tertarik panjang di atas pasir putih, menyatu dalam harmoni yang tak bisa dipecahkan oleh masa lalu. Alia memejamkan mata sejenak, merasakan angin laut menyentuh wajahnya. Dulu ia datang ke tempat ini dalam amarah, dengan luka yang terbuka lebar. Tapi kini, ia berdiri di tempat yang sama, bukan sebagai perempuan yang hancur, tapi sebagai perempuan yang telah membuktikan bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Bahwa perempuan bisa memilih untuk sembuh. Bahwa cinta yang sesungguhnya tidak akan pernah membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Dan senja pun menutup hari dengan indah. Tak ada air mata. Tak ada dendam. Hanya langkah-langkah kecil di atas pasir yang akan terus Alia jaga. Karena kali ini, ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia berjalan bersama cinta yang utuh, bersama anak-anaknya. Dan itu lebih dari cukup.